Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai dengan 51. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada perayaan itu. Ketika hari-hari itu berakhir, sementara mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus anak itu di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari seperjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah para guru agama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan jawaban-jawaban yang diberikannya. Ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihat, bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Namun mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama mereka ke Nazaret dan tetap hidup dalam asuhan mereka. Ibunya menyimpan semua hal itu di dalam hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah hati suci yang menyelamatkan. Kemarin gereja merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus, dan hari ini diperingati Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria. Peringatan ini menampilkan hati Bunda Maria yang penuh iman, kerendahan hati, kasih, dan kesetiaan kepada Allah. Sejak menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel hingga berdiri di kaki salib putranya, Bunda Maria senantiasa membuka hatinya bagi kehendak Tuhan. Walaupun tidak selalu memahami seluruh rencana Allah, ia tetap menyimpan dan merenungkan setiap peristiwa dalam hatinya. Karena itu, hati tak bernoda Maria menjadi lambang hati yang suci, taat, dan sepenuhnya terbuka terhadap karya keselamatan Allah. Melalui kesediaan dan kesetiaannya, Bunda Maria mengambil bagian dalam misteri keselamatan yang digenapi oleh Yesus Kristus. Dalam bacaan Injil hari ini menceritakan Bunda Maria dan Santo Joseph mencari Yesus yang tertinggal di bait Allah setelah ziarah ke Yerusalem. Ketika ditemukan, Yesus berkata bahwa ia harus berada di rumah Bapanya. Walaupun tidak sepenuhnya memahami perkataan Yesus, Bunda Maria dan Santo Joseph menerimanya dengan iman. Dalam Injil juga menegaskan bahwa Bunda Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya
dan merenungkannya. Sikap Bunda Maria ini menunjukkan kedalaman iman, kebijaksanaan, dan kesediaannya untuk terus memahami kehendak Allah yang dinyatakan melalui putranya. Saudara-saudari terkasih, bagaimana dengan kita? Kita diajak untuk menata hati seperti Bunda Maria dan Santo Yosef yang selalu terbuka terhadap kehendak Allah. Hati yang suci dan taat kepada Tuhan akan menuntun kita semakin dekat kepada Kristus, Sang Juru Selamat. Seperti Bunda Maria yang mengambil bagian dalam karya keselamatan Allah melalui ketaatan dan kesetiaannya, kita pun dipanggil untuk menghadirkan kasih, damai, pengampunan, dan kerendahan hati dalam kehidupan sehari-hari. Marilah dengan hati yang terbuka menyerahkan diri sepenuhnya kepada rencana Allah agar hidup kita semakin diarahkan kepada keselamatan yang berasal darinya. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.